Biarlah Engkau sendiri campur tangan di pagi yang indah ini Tuhan. Kami mengawali pagi ini Tuhan, duduk diam menyembah-Mu, menyenangkan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, mungkin hari-hari ini ada Tuhan dalam kehidupan kami yang berat, mungkin dalam perkara, dalam Tuhan permasalahan hidup kami Pak. Tetapi di pagi ini kami mengawali, sebelum kami melangkah dalam kehidupan kami di pagi ini Pak. Biarlah Kau sendiri Tuhan mengambil alih apa yang kami hadapi ya Pak. Udah matukalala wakuni matukalala wakianata. Udah lawasanana matukalala wakuri lawakia. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Pak. Segala langkah-langkah hidup kami Tuhan, setiap hari, setiap detik. Engkau sendiri Tuhan yang menjaga. Engkau sendiri Tuhan yang mengatur. Terima kasih ya Roh. Uralamattukalalawa. Terima kasih. Juga di pagi yang indah ini Tuhan, kami mengawali Tuhan untuk ibadah pagi ini. Peganglah dalam kehidupan kami Roh Kudus setiap apa yang hari ini kami harus putuskan. Setiap hari ini Tuhan yang apa yang harus kami melangkahkan. Engkau sendiri Tuhan, uralawakan amat kalalawa. Amin. Terima kasih ya Roh, terima kasih. Haleluya, uralamat kalalawa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Uralawasana nama kalalawa kianata. Terima kasih Pak. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus
Yesus namanya, nama yang beri menang. Yesus namanya. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengawali ibadah kami. Kalau ada roh-roh yang bukan dari Engkau, kalau ada roh-roh yang ingin menggagalkan ibadah pagi ini, Tuhan, kami bersatu hati dimanapun kami berada. Kami pakai otoritas yang Kau telah berikan. Di dalam nama Tuhan kami tolak roh-roh yang dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah benda-benda mati, benda-benda internet, listrik Tuhan, Kau urapi ya Bapa, dan menjadi suatu pujian yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Roh, kami mulai ibadah pagi ini dalam. Terima kasih Bapak. Haleluya. Tuhan, kami percaya Bapak, bahwa Engkau dahsyat dalam setiap saat. Inilah iman kami, inilah doa kami di pagi yang indah ini Bapak. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya Bapak. Tidak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur Bapak, bahwa Engkau akan turun tangan memberkati kami seluruh Tuhan. Ibadah pagi ini Bapak, setiap pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Oh Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan. Amin Bapak. Haleluya. Kau turun tangan memberkati, Kau dahsyat ya Pak. Haleluya. Ora lawakan nama Tuhan, lawakan nama. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Ora lawakan nama Tuhan, lawakan lawakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau turun tangan Tuhan memberkati kami semua. Setiap pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Terima kasih ya Roh. Terima kasih ya Pak. Udah lawakan nama Tuhan lawakian atas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami yakin bahwa besar dan ajaiblah karya-Mu dalam kehidupan kami ya Pak.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin Bapa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Udahlah wakianatan, udahlah wakananamu. Besar dan ajaiblah karyamu ya Bapa, adil dan benarlah jalanmu dalam hidup kami ya Bapa. Engkau Raja segala bangsa dalam hidup kami. Terima kasih. Amin Bapa. Terima kasih. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Udahlah wakanana maskala wakianatan. Haleluya Yesus, Engkau yang layak disembah dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Udahlah wakianata saya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Udahlah wakianana udahlah wakianata saya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan pada pagi ini. Haleluya Yesus. Tuhan, pagi ini kami bersamamu ya. Bersamamu ya Bapa. Karena kami memanggil Engkau Bapa yang baik. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
ada di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya, Bapak. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah dalam kami, ya Pak. Terima kasih, ya Bapak. Galawakana nama kalalawakana. Terima kasih, ya Roh. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Inilah doa kami, inilah iman kami, ya Bapa. Anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami Tuhan alami di hari ini, ya Bapa, kami tetap mengucap syukur. Kami selalu bersyukur, kami tahu Bapa, bahwa Engkau Bapa yang tahu akan segala kebutuhan untuk anak-anak. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang kami harus selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih, ya Roh Kudus. Dengan apa
ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin Bapak. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bapa, Kau mengajar kami, anak-anak-Mu, untuk selalu bersyukur apapun yang kami hadapi. Karena janji-Mu ya Bapa, ya dan amin. Terima kasih ya Bapa di pagi yang indah ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu. Sampai detik ini tuh Bapa. Pagi ini Tuhan, sebentar ya Bapa. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami akan mendengar Tuhan firman-Mu melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu, ada satu hal yang kerinduan kami. Duduk diam di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sabda. Urapi hamba-Mu. Terima kasih ya Roh. Haleluya. Amin. Waktu saya. Kami datang kepada-Mu Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh kehausan akan cinta-Mu Bapa. Dan kami terlalu percaya Engkau juga merindukan setiap kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, biarkan Tuhan menjadi satu hal yang istimewa, satu momen istimewa untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami terlalu percaya ketika ada perjumpaan pribadi antara kami dengan Engkau, sesuatu yang besar terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ini hamba-Mu, kami para hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Berbicaralah atas kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami, tahirkan kami Tuhan, biarkan kami tidak cukup hanya mendengar, tetapi mampukan kami untuk merealisasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya aku hamba-Mu Tuhan. Urapi secara khusus dengan pewahyuan baru, dengan otoritas wibawa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Biasa, kalau misalnya saya yang bawa firman Tuhan, saya pakai saudara ya. Maaf ya bagi ibu-ibu yang sudah lebih senior daripada saya usianya, kita anggap sama semua usianya ya, biar lebih gampang untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya ditugaskan hari ini untuk belajar, kita sama-sama belajar mempelajari Yeremia 26. Semalam saya sampai jam 12:30 saya mempersiapkan hal ini ya. Mempersiapkan hal ini. Jadi kita belajar dari Yeremia 26 ya. Yeremia ini memasuki fase bukan hanya dipanggil atau dipilih, tetapi Yeremia juga dipercaya. Dipercaya. Jadi Yeremia memasuki fase dipanggil, dipilih, dan dipercaya. Seperti kita mereview ulang beberapa waktu yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan ya. Kita ini bukan, Yeremia bukan hanya dipanggil, dipilih, tetapi dipercaya. Dipercaya untuk apa? Dipercaya untuk menyampaikan satu pesan khusus kepada bangsa Israel. Dan saya terlalu percaya itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk kita semua member TDP hari ini. Jadi siap-siap, mari kita siap-siap buka telinga setiap kita, buka hati kita, buka pikiran kita, supaya apa yang Tuhan sampaikan hari ini benar-benar terilis dalam setiap kehidupan kita. Nah, Yeremia dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, kemudian dipercaya untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Saya baca Yeremia 26 ya, tapi saya tidak baca semua. Jadi isinya begini. Saya mulai baca dari ayat 3. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Perhatikan baik-baik ayat 4, 5, dan 6. Jadi katakanlah kepada mereka, kepada bangsa Israel dan kepada TDP ya, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku di sini Tuhan,
tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengar. Ayat 6. Maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Yang menarik dari firman Tuhan ini buat saya adalah Silo. Apa sih? Kenapa mesti Silo? Tuhan seakan-akan memberikan satu ultimatum kepada bangsa Israel. Kamu harus bertobat. Kalau kamu nggak bertobat, aku akan membuat kamu seperti Silo. Kenapa mesti Silo? Apa yang terjadi dengan Silo? Bagaimana? Seperti apa sih Silo? Gitu. Mari kita belajar sedikit ya. Kenapa mesti Silo? Ya kan? Silo itu adalah contoh atau akibat atau apa ya? Contoh aja deh. Contoh daripada sebuah kota yang tidak mendengarkan atau melakukan Taurat Tuhan. Jadi Silo itu apa sih? Melambangkan kegagalan Israel akan untuk setia dan taat kepada Tuhan. Silo itu kenapa? Silo itu tempat ibadah yang dinajiskan. Jadi ternyata Silo itu mengandung sesuatu hal yang penting untuk kita pahami. Silo itu adalah salah satu contoh kegagalan Israel dalam kesetiaan dan ketaatan akan Tuhan. Silo juga menjadi contoh akan bagaimana tempat ibadah yang dinajiskan. Jadi kenapa Tuhan sampai ngomong sama bangsa Israel melalui Yeremia, kalau kamu nggak bertobat, kamu nggak mendengarkan perkataanku melalui hamba-hambaku, aku akan membuat kamu seperti Silo. Sepertinya Tuhan sangat-sangat mengena atas Silo. Silo diperuntukkan untuk menjadi tempat ibadah, tempat di mana manusia bertemu dengan Tuhan, tetapi ternyata tempat ibadah itu dinajiskan. Nah, kita belajar pelan-pelan ya. Nah, Silo adalah contoh ketidaktaatan Yerusalem atau contoh kegagalan Israel dalam melakukan ketaatan dan kesetiaan. Kenapa Silo? Silo itu tempat berdiamnya kemah pertemuan. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa nanti baca di Yosua 18 ayat 1. Silo juga tempat peribadatan umat Israel. Jadi pada zaman hakim-hakim dulu, Silo itu tempat kudus, tempat untuk beribadah bangsa Israel. Nah, Silo juga menjadi buruk karena ulah Imam Eli. Kita belajar ya dari ulah Imam Eli. Kenapa sih sampai kayak begitu amat, ya kan? Ternyata ada satu sejarah, ada satu hal yang membuat Tuhan marah. Kenapa? Karena seorang Eli dipilih menjadi imam atas bangsa Israel. Imam itu fungsinya atau tugasnya mempersiapkan segala sesuatunya untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi saya terlalu percaya bapak-bapak yang ikut TDP itu adalah seorang imam. Kalau belum berfungsi sebagai imam, nanti kita berdoa. Kenapa saya sering kali berdoa? Tuhan, curahkan urapan-Mu, urapan sebagai seorang imam kepada para suami, kepada seorang pengurapan secara sebagai nabi, kemudian raja. Nah, ini loh salah satunya ya. Kalau bapak-bapak belum bisa atau kepala-kepala keluarga belum bisa membawa keluarga kepada pengenalan akan Tuhan, belum berfungsi sebagai imam, ini waktunya. Belum terlambat. Jadi Eli dipilih Tuhan untuk menjadi seorang imam yang membawa bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk beribadah ya. Nah, kita belajar dulu dari Eli. Eli ini saya baca dari 1 Samuel 2 ayat 12 dikatakan gini. Adapun anak-anak Eli, saya baca dulu dari ayat 11 ya. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Ini Samuel, menceritakan Samuel. Ayat 12, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila,
mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipegang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya saja yang mentah. Ya, ternyata di Silo ini Imam Eli mempunyai anak yang sangat-sangat menistakan sekali. Seorang imam, seorang bapak menjadi role model bagi anak-anaknya. Ya, mari kita para orang tua belajar untuk menjadi contoh bagi anak-anak kita. Mungkin kita sebagai pribadi yang jatuh bangun untuk melakukan kebenaran. Tapi nggak apa-apa. Kita harus mempertunjukkan kebenaran demi kebenaran kepada anak kita supaya dia melihat figur yang dicontoh itu benar-benar cocok untuknya. Ya kan? Nah, saya berdua dengan Pak Darius mempunyai banyak anak-anak rohani. Ya kan? Anak-anak rohani itu memanggil saya mami dan papi. Kadangkala usia mereka jauh di atas saya. Kenapa mereka memanggil saya papi dan mami? Karena mereka menganggap kami adalah orang tua rohaninya. Dan itu bukan langsung ketemu langsung gini, kamu manggil saya mami ya. Tidak seperti itu. Tidak secara instan. Kami mentorin mereka. Kami mendampingi mereka. Sampai mereka benar-benar mengenal firman Tuhan. Walaupun mungkin hanya sekian persen apa yang mereka lakukan. Tapi kami akan dampingi mereka sehingga tidak secara instan anak-anak rohani kami memanggil kami mami papi. Dan kami bersyukur Tuhan percayakan punya anak-anak rohani supaya kita berjaga-jaga ketika kita melakukan perbuatan yang salah, kita malu karena ada anak-anak kita, ada anak-anak rohani yang melihat perilaku kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian tidak serta-merta orang mengenal saya langsung mami, papi, enggak seperti itu. Nah, Eli ini tidak menjadi contoh bagi anak-anaknya juga, sehingga makanya Silo menjadi kegagalan, contoh kegagalan bangsa Israel atas ketidaktaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Padahal kalau dibilang setiap korban yang dipersembahkan lemaknya untuk Tuhan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya yang selama ini mengambil lemak-lemak daging, stop ya, karena lemak itu buat Tuhan, bukan buat kita. Nanti jantung kita kena, kolesterol kita kena, ya. Jadi perhatikan baik-baik bahwa begitu bejatnya anak-anak Eli, tidak hanya sampai di situ, ya kan? Moral anak-anak Eli itu benar-benar sangat bejat, sangat-sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa baca seterusnya ya, seterusnya. Nah, di ayat 22 ini gini, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal begitu? Jadi menegurnya sambil lalu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kalau kita punya anak-anak, kita nggak perlu kasar juga negurnya, tetapi juga jangan terlalu santuy, supaya tidak kebablasan. Hubungan antara jemaat dengan gembala seperti seorang bapak dengan anak-anak rohaninya, atau mentoring dengan yang dimentoring seperti orang tua dengan anaknya. Banyak ini yang salah. Para konselor mempergunakan waktu yang ada dengan hal-hal yang menjebak hidupnya.
sampai terjadi maaf, terjadi perselingkuhan, terjadi itu kenapa? Karena para konselor tidak membawa etika-etika dalam pelayanan. Seorang etika pelayanan adalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tidak seorang laki-laki kemudian melayani perempuan tidak mengenalkan pasangannya atau tidak membawa istrinya. Sebaliknya seperti itu. Tidak baik itu. Nanti akan mengakibatkan kejatuhan dosa. Dan ini sedang melanda banyak orang. Apalagi kalau hamba-hamba Tuhan itu belum bertobat sungguh-sungguh, masih terikat hal-hal pornografi, ini sangat berbahaya. Jadi pertama kita sebagai pribadi kita harus punya batas-batas daripada etika daripada pelayanan. Saya terlalu percaya anggota member TDB adalah pribadi-pribadi yang dewasa dalam rohani. Jadi saya berbicara seperti ini juga bukan suatu kemauan saya, tetapi saya terlalu percaya Tuhan mengasihi. Ya kan? Akibat ketidaksetiaan daripada bangsa Israel waktu di Silo itu membuat satu hal yang mendukakan hati Tuhan. Mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Bukan hanya ketidaktaatan dan ketidaksetiaan, tetapi kebejatan hamba-hamba Tuhan. Saya berbicara hamba-hamba Tuhan itu bukan hanya orang-orang yang sebagai pendeta, tetapi kita semua yang menyebut diri kita anak Tuhan, yang menyebut diri kita percaya kepada Tuhan Yesus disebut hamba Tuhan. Kebejatan hamba-hamba Tuhan mempergunakan waktu-waktu yang ada. Makanya saya kalau mendampingi anak-anak rohani, kalau mereka terikat roh pornografi, kita babat dulu nih, supaya ini nggak terbawa terus. Menurut survei yang ada, pornografi baru bisa lepas dengan pergumulan, dengan doa dari setiap kehidupan kita setelah 22 tahun. Jadi kalau kita bertobat dan kemudian kita menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta atau seorang apa, kalau kita belum sungguh-sungguh sama Tuhan, ini roh pornografi mengikat terus. Sehingga ketika kita konseling sama seseorang, yang ada apa? Bercandaan-candaan yang mengarah kepada menjijikkan seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh Imam Eli dan anak-anaknya. Padahal sebagai seorang anak imam, anak-anak Eli, dia harus melindungi, mengayomi daripada perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Bukan mengajaknya tidur, bukan mengajakkan sesuatu hal yang menjijikkan. Nah, ini sangat mendukakan hati Tuhan. Bejat sekali. Moralnya bejat. Maaf saya pakai kata bejat ya, karena firman Tuhan katakan seperti itu. Bejat. Mari kita sama-sama mengklirkan pikiran kita, mengklirkan perkataan kita. Kalau kita siap melayani, mari kita melayani dengan hati. Hati yang fokus kepada Tuhan. Jangan mengambil celah-celah untuk hal-hal seperti itu. Kita dampingi anak-anak rohani kita. Mari kita belajar untuk mendampingi atau mentoring setiap pribadi untuk menuju kebenaran yang sesungguhnya. Dengan terus minta perlindungan daripada Tuhan. Apalagi ketika kita mentoring ataupun menjadi konselor rumah tangga yang sedang bermasalah. Jangan mengambil kesempatan. Sebagai seorang pendeta, apalagi pendeta laki-laki, kemudian yang konseling perempuan, bahaya sekali. Dan itu melanggar etika sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, mengesalkan, mengecewakan hati Tuhan, perilakunya Imam Eli beserta anak-anaknya. Makanya sampai Yeremia disuruh Tuhan, dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dipercaya Tuhan untuk menyampaikan pesan khusus kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yehuda, bahwa kalau kamu nggak bertobat, aku akan membuat kamu seperti Silo. Apa yang terjadi ke Silo selanjutnya? Yang membuat Tuhan sampai marah, seperti sampai murka. Yang kedua adalah penyalahgunaan tabut. Tabut ini bukan sebagai kehadiran Tuhan,
Saya yang boleh ambilin tabut, contoh tabut. Tabut ini bukan sebagai kehadiran Tuhan, tetapi sebagai berhala untuk mereka. Ini adalah contoh tabut. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalamnya ini ada isinya hukum Taurat, tongkat Harun, ya. Ini adalah salah satu contoh tabut Allah. Nah, tabut Allah ini adalah tanda kehadiran Tuhan. Tetapi pada waktu zamannya Imam Eli ini disalahgunakan menjadi berhala. Sehingga akhirnya akibat daripada perbuatan-perbuatan ini, Tuhan murka atas bangsa Israel pada waktu itu di Silo. Tuhan mengirim bangsa Filistin untuk menghancurkan Silo. Gitu. Tuhan sedang mengingatkan bangsa Israel melalui Yeremia supaya tidak mengalami seperti yang di Silo. Hari ini juga Tuhan merindukan untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan benar-benar bertobat menjaga kekudusan kita agar apa kita berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau hidup keagamaan kita tidak melebihi ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, Tuhan mencela hidup kita. Jadi kalau kita ibadah, kita lakukan sesuatu, lakukan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya pernah sampaikan, sekecil apapun yang kita perbuatlah untuk Tuhan dan itu diperhitungkan Tuhan. Tuhan mengingatkan bangsa Israel dan juga kita semua untuk tidak mengalami seperti Silo. Ternyata ada kebejatan, ada kejahatan yang dilakukan bangsa Israel pada saat zaman Yeremia ini. Tuhan marah. Artinya Tuhan nggak mau diduakan. Nahum 1 ayat 7 dikatakan Tuhan itu Allah cemburu. Jangan kita duniawi iya, rohani iya. Ya, sekarang ini banyak sekali pendeta pengen jadi pengusaha jadi pengen jadi pendeta. Mari kita sama-sama belajar. Saya tidak ngomong bahwa saya lebih kudus, saya lebih baik, tidak. Kita sama-sama belajar untuk menjaga kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kalau kita dipercaya sebagai hamba Tuhan, lakukan itu dengan baik, dengan menjaga etika, dengan menjaga kesopanan, dengan menjaga kesantunan, terlebih menjaga kekudusan atas hidup kita sampai Tuhan katakan, sabaslah hai hambaku yang kukasih, kepadamu aku berkenan. Yeremia diutus secara khusus kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda untuk membawa bangsa ini bertobat kepada Tuhan. Sudah terlalu banyak mujizat yang dilakukan, tetapi mereka tetap saja mendua hatikan Tuhan. Jadi Tuhan bisa ngomong gini, jangan memilih aku kalau kau tidak setia. Yang Tuhan tuntut hari-hari ini adalah setia dan taat dan jaga kekudusan. Ini poin penting dalam setiap perjalanan hidup. Kita pribadi-pribadi yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Terlalu banyak hari-hari ini muncul nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu. Jadi kita sebagai pribadi yang tahu kebenaran, kita harus setia, taat, dan jaga kekudusan. Nah, Yeremia diutus secara khusus ini untuk membawa pertobatan, tetapi bangsa Israel menolak, nggak mau, khususnya imam-imam yang merasa dirinya pinter. Enak aja nih bangsa Yeremia ngomong begitu, ya kan? Mereka mau bermufakat untuk menangkap Yeremia. Disebutnya sebagai apa? Penistaan agama.
Ya kan? Yeremia ditangkap sebagai penista agama. Dan dia mau dihukum mati. Tetapi puji Tuhan, tidak semua bangsa Israel sepakat dengan imam-imam ini. Ya kan? Ada di antara mereka yang menerima ya apa yang disampaikan Yeremia. Saya sampaikan satu hal supaya kita tahu. Setiap kebenaran yang kita sampaikan pasti ada pro dan kontra. Tapi gak usah takut. Terus sampaikan kebenaran ini. Walaupun ini ancamannya seperti ini loh ya. Ditangkap, dibunuh, betul? Ditangkap, dibunuh. Ketika kita menyampaikan kebenaran, tidak semua orang menyukainya. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang mungkin masih kompromi dengan dosa, masih menikmati dosa-dosa yang ada. Masih enggan untuk keluar dari zona dosa, masuk ke zona kekudusan. Nggak usah takut, setiap kita yang menyampaikan firman Tuhan, pasti ada pembelaan daripada Tuhan. Asal kita benar-benar di rule-nya Tuhan. Asal kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan tadi ya, seperti Imam Eli dan anak-anaknya bejat sekali. Mempergunakan kesempatan yang ada, melakukan kekuasaannya, mempergunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, sejauh mana fase yang kita alami saat ini? Saya bersyukur sekali sekarang TDP banyak jadwal-jadwal yang mungkin selama ini belum dijadwal, mulai dijadwal. Saya boleh request untuk Bu Deni itu bisa masuk di doa. Saya tidak asal ngomong ya Bu Deni, tapi saya berdoa. Seperti halnya Tuhan mengutus Yeremia. Demikian juga hari ini Tuhan mengutus Bu Deni untuk bergerak. Tidak hanya berdiam diri, tapi mulai bergerak. Lakukan sesuatu yang menjadi bagianmu. Nah, Yeremia mulai, saya bersyukur sekali Yeremia nggak gentar ya menyampaikan kebenaran ini. Yeremia mulai melakukan terus-menerus. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mengalami satu pengalaman yang nggak bagus dalam pemberitaan Injil, dalam pelayanan. Mungkin seperti itu, ya kan? Tapi nggak usah takut. Terus kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan berkata, aku akan memperlengkapi, aku akan menyertai engkau. Nanti saya kalau saya dikasih jadwal lagi, kita akan buka ya. Kita belajar bagaimana seorang Yosua disertai Tuhan sampai berhasil. Yeremia disertai Tuhan. Jadi ternyata Yeremia dipilih Tuhan itu bukan asal-asalan, bukan abal-abalan. Tuhan memilih saudara dan saya bukan sesuatu yang daripada nggak ada orang gitu. Enggak. Yeremia dipilih Tuhan sejak dalam kandungannya. Tuhan sudah membentuk Yeremia menjadi seorang nabi. Efesus 1 ayat 4, Efesus 2 ayat 4 dikatakan gini. Tuhan memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan, ya kan? Efesus 2 ayat 10 dikatakan apa? Saudara dan saya dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kisah Rasul 13 ayat 47 dikatakan apa? Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak bangsa. Banyak hal lagi. Nah, pagi hari ini perhatikan baik-baik. Kalau saudara dipilih Tuhan hari ini untuk menegur seseorang, tegurlah dengan baik. Kecuali seperti Yeremia, memang Yeremia dikhususkan Tuhan. Yeremia dikhususkan Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Kalau waktu saya habis, tolong dikasih tahu ya Pak Kerlin. Jadi seperti itu. Anak-anak rohani saya
itu termasuk mahasiswa yang kami layani itu takut kalau ketemu saya. Kenapa? Seringkali Tuhan berbicara kepada saya. Apalagi kalau mereka habis melakukan dosa. Saya sempat ngomong begini, jangan kamu takut sama mami atau ini. Karena apa? Kalau mami nggak ada, kamu bebas melakukan dosa. Tetapi takutlah kepada Tuhan. Dimanapun kamu berada, Tuhan mengawasi dirimu. Sehingga ada nggak ada mami, kamu tetap melakukan kebenaran ini. Mata Tuhan melebihi CCTV yang ada. Ketika kita menyampaikan kebenaran, ketika kita melakukan kebenaran, banyak orang yang tidak menyetujui atau banyak orang yang mungkin menganggap remeh atau memandang sebelah mata. Yes, thank you. Tetapi jangan takut. Saya ulang ya, saya pernah sampaikan ini. Dalam gelanggang pertandingan, tidak semua orang menginginkan kita menang. Dari 100 penonton, mungkin 99 orang menginginkan kita kalah. Tapi perhatikan baik-baik, ada satu orang yang menginginkan kita menang, yaitu pelatih kita. Pelatihnya siapa? Tuhan Yesus, Roh Kudus itu sendiri. Jadi lebih baik disertai Roh Kudus daripada 99 orang yang menginginkan kita kalah. Ketika kita disertai Tuhan, disertai Roh Kudus, maka kita dapat mengalahkan 99 orang itu. Satu kebenaran yang harus kita pegang adalah Tuhan menyertai saudara dan saya selama kita melakukan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, bangsa Israel ini tegar tengkuk. Berapa kali Tuhan melakukan mujizat, tetapi tidak bertobat. Saya mencatat 19 sungut-sungut bangsa Israel selama perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan persungutan mereka adalah hal-hal sepele. Kalau saat ini saudara sedang dipilih, dipercaya, dipanggil dan dipercaya Tuhan, jangan bersungut-sungut. Lakukan itu, semua ada perhitungannya dengan Tuhan. Lakukan itu untuk Tuhan. Kalau saat ini Pak John tiba-tiba menjadwal saudara sebagai seorang pemberita firman Tuhan, penyampai firman Tuhan, lakukan itu sekalipun saudara belum mampu menyampaikannya, tetapi berdoalah. Saya terlalu percaya Pak John tidak asal-asalan memilih saudara dan saya. Berdoalah dan sampaikan apa yang saudara bisa. 1 Korintus dikatakan Bapak, orang yang bodoh akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Artinya Tuhan bisa memakai siapapun juga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan teguran demi teguran bagi setiap orang yang dikasihi Tuhan. Saya terlalu percaya member TDB adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini Tuhan menegur saudara dan saya, berarti Tuhan sedang dan sudah memulihkan saudara dan saya. Tergantung bagaimana saudara dan saya meresponi teguran hari ini, meresponi firman Tuhan hari ini. Respon kita hari ini menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Demikian juga bangsa Israel. Kalau respon kita tidak benar, respon kita tidak baik, maka langkah-langkah kita akan menjadi langkah-langkah yang tidak baik. Tetapi kalau respon kita baik, maka langkah-langkah kita akan menjadi langkah-langkah yang baik. Saya ulang ya. Jangan sesat. Jangan gagal melakukan kesetiaan dan ketaatan. Jangan, maaf saya pakai kata, bejat. Kedua, jangan menduakan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Supaya hidup kita tetap terjaga kekudusannya. Sudah habis ya waktu saya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mungkin keras, tajam, tapi kita bersyukur kalau ada firman Tuhan yang berani menegur saya, menegur kita semua. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian merasa ditemplak Tuhan,
merasa ditegur Tuhan, bersyukurlah. Berarti saudara dan saya spesial di mata Tuhan. Saudara dan saya spesial di mata Tuhan. Berapa kali Tuhan menyuruh nabi-nabinya untuk membawa pertobatan bagi bangsa Israel. Mika pada waktu zamannya Hizkia. Akhirnya apa? Hizkia bertobat. Ini salah satu contoh. Dan ada banyak lagi yang Tuhan pakai nabi-nabinya untuk membawa pertobatan bagi bangsa Israel. Tetapi kenyataannya bangsa Israel nggak bertobat. Malah jatuh dalam dosa. Hari ini satu momen penting bagi saudara dan saya untuk meresponi firman Tuhan Yeremia 26 supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Spesial di mata Tuhan. Saudara sangat berharga di mata Tuhan, makanya Tuhan tegur hari ini. Kalau saudara nggak ditegur, saudara nggak berharga. Kalau sesuatu yang nggak berharga itu apa? Dibuang. Sesuatu yang nggak berharga itu nggak difungsikan, nggak berguna, ya udah dibuang aja. Masuknya di mana? Maaf, di tong sampah. Jadikan setiap kita menjadi pribadi yang spesial dan berharga di mata Tuhan dengan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan menjaga kekudusannya. Amin untuk firman Tuhan. Saya sudah dikodein Pak Darius suruh berhenti. Ya, kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Mari kita buka. Kita buka hati kita. Kita buka pikiran kita. Supaya firman Tuhan ini tidak hanya sekedar knowledge, tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi menjadi logos, menjadi satu kebenaran yang membebaskan, yang memulihkan, yang menyembuhkan. Tanah ramasya kata kaya namusyete kete karapasu kata karamas. Kurala lapasi kete kira lapasi kete kira lapasa kata karamayana takana musik kete. Kira lalasata kana yata karalamusyete kira lapayata karalapasata kana musik. Tuhan, aku hambamu berhenti berbicara dengan sangat terbatas pengetahuan, terbatas pengenalan, terbatas waktu. Tapi kami bersyukur, aku percaya Roh Kudus dengan tidak terbatas apapun dapat menjelaskan lebih jauh lagi dengan bahasa yang boleh kami mengerti itu. Materaikan firman-Mu dalam setiap loh hati kami, supaya firman itu tidak berlalu begitu saja. Firman itu tidak hanya sekedar knowledge, tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi lebih jauh yang kami rindukan, yaitu firman itu menjadi logos, menjadi kebenaran yang memerdekakan setiap kehidupan kami itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Maafkan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sedang menangkap ada di antara kita yang masih terjebak dalam roh pornografi. Saudara nggak perlu ngaku di hadapan saya, tapi saudara boleh ngaku di hadapan Tuhan. Aku bertindak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap keterikatan pornografi, oh Tuhan Yesus, setiap keterikatan perjinahan yang berusaha menjebak pikiran kami, yang berusaha menjebak hati kami, yang berusaha menjebak perkataan kami, di dalam nama Yesus kami lepaskan dari hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, engkau dengar iblis, bahwa kami diciptakan spesial. Kami sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan kami dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Jadi dengar baik-baik kau iblis. Engkau tidak berhak dan berkuasa atas hidup kami, atas pikiran kami, atas hati kami, atas perkataan kami, atas apapun yang ada dalam diri kami. Untuk itu aku membatalkan hakmu atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Lepaskan cengkramanmu atas hidup kami. Kami telah dibayar lunas, ditebus
lunas dengan darah anak domba Allah. Sehingga tidak ada satupun yang dapat mengganggu gugat setiap umat pilihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami dimeteraikan secara khusus dengan meterai cap darah anak domba Allah. Proteksi masing-masing kami dan kuasa darah-Mu Tuhan. Supaya kami tidak terjebak, kami tidak membuka celah dengan roh perjinahan, dengan roh perselingkuhan, dengan roh pornografi, apapun itu yang menjijikkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan kami tidak mendoakan hati kami dengan Engkau Tuhan, tetapi Engkau tetap yang terutama dan pertama dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa secara khusus bagi para bapak-bapak, bagi para kepala keluarga. Minta secara khusus turunkan pengurapan imam. Fungsikan Tuhan seorang imam yang mampu membawa keluarga untuk beribadah, mengenal Engkau dengan benar. Pengurapan raja menjadi pemimpin atas rumah tangga yang ada. Di dalam nama Yesus, dengan keputusan, dengan ketetapan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Fungsikan setiap suami, setiap bapak-bapak, setiap kepala rumah tangga di dalam nama Yesus sebagai raja Tuhan, sebagai pemimpin atas rumah tangga. Dan fungsikan, turunkan pengurapan nabi atas para raja, Tuhan, para bapak-bapak, para kepala rumah tangga, para suami Tuhan, supaya mampu mendengar suara-Mu. Untuk itu bersihkan setiap telinga pendengaran secara rohani kami, supaya Tuhan, bapak-bapak, khususnya bapak-bapak, suami-suami mampu mendengar suara-Mu Tuhan, dan melakukannya dengan tepat dan benar, akurat seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Proteksi masing-masing kami dan kuasa darah Yesus. Sekali lagi supaya kami tidak terjebak oleh apapun manipulasi daripada kuasa kegelapan. Dan pagi hari ini kami mau menyatakan kami menjadi pribadi yang spesial dan berharga di mata-Mu, karena kami menyadari bahwa kami dipilih Tuhan, kami dipanggil Tuhan dan dipercaya sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi kami untuk melakukan sesuatu yang baik, yang semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal dan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan. Terima kasih Pastor Deborah atas kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kami pagi ini. Kami sudah diingatkan bahwa kami berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah memilih kami sebelum Tuhan diciptakan. Terima kasih atas semua berkat-berkat yang sudah kami terima. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pagi ini kami sudah dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami terus hidup dalam karunia dan belas kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami sepakat berdoa, kiranya Engkau jamah Presiden Rusia agar memilih jalan perundingan daripada perang. Karena sudah begitu masifnya kehancuran infrastruktur, semakin banyak korban jiwa warga sipil dan tentara, serta sudah sekitar 1,2 juta orang yang mengungsi dari Ukraina. Ya Bapa, kami memohon belas kasih-Mu untuk negara-negara yang sedang berperang ini Tuhan. Sudah 11 hari perang ini berlangsung dan begitu banyak rakyat di Ukraina yang menderita akibat perang ini. Turun kuasa-Mu Tuhan untuk para pemimpin negara ini agar terjadi perdamaian dan perang segera berakhir. Ya Tuhan, berilah hikmat kepada pemerintah kami agar dapat mengantisipasi dampak dari konflik Rusia dan Ukraina terhadap ekonomi Indonesia, seperti kenaikan harga migas, harga pangan, pupuk, dan minyak sawit. Berikan hati yang bijaksana kepada para pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga dapat menekan serendah-rendahnya dampak negatif konflik Rusia dan Ukraina, sehingga tidak berdampak buruk bagi rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau mampukan pemerintah agar dapat mencapai target vaksinasi minimal
70% dari 270 juta penduduk Indonesia pada Juni 2022 sebagai salah satu syarat untuk menuju endemi COVID-19. Biarlah Tuhan, Engkau juga gerakan hati orang-orang yang tidak mau melakukan vaksinasi untuk segera vaksin sehingga penyebaran COVID-19 teratasi. Terima kasih Tuhan karena anak-anak sudah mulai dapat bersekolah kembali. Biarlah Tuhan semakin Engkau pulihkan Indonesia di mana pemerintah sudah dapat mengendalikan pandemi COVID-19 secara konsisten, dapat menunjukkan jumlah kasus hingga fatalitas secara nasional. Turunlah belas kasih-Mu Tuhan atas bangsa kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan rasa aman dan nyaman. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Deborah Indah dan Pak Widoyo yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Biarlah segala apa yang telah dilakukannya menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan firman yang kami dengar pagi ini menjadi rema dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami berdoa untuk setiap kami anggota teman doa pagi, kiranya terus mendapat kasih dan berkat Tuhan. Kami yang sakit, kiranya Tuhan yang melawat dan menyembuhkan. Kami yang berbeban berat, Tuhan memberi kelegaan dan jalan keluar. Tuhan tambahkan berkat dan hikmat dalam kami mengisi hari-hari, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan juga memberkati rumah tangga setiap kami, pekerjaan dan aktivitas yang kami lakukan, semuanya ada dalam pimpinan dan belas kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Kianli dan Pak John Winata yang setia dalam pelayanan, sehingga doa pagi ini dapat berjalan lancar dan baik. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha yang dijalankan supaya terus Tuhan berkati dan jadikan berhasil. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Sulfiana. Terima kasih juga buat Pastor Deborah Indah yang sudah membawa renungan firman Tuhan, dan juga buat Pak Widoyo. Bapak Ibu, kita akan tutup doa bagi kita. Apakah ada yang mau didoakan kembali? Ini ada di